Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Anisatul Habibah, NIM belakang 73, mata kuliah Praktikum Genetika Modern kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum dengan topik variasi pada tumbuhan. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama, mahasiswa mengetahui adanya variasi pada kacang merah. Yang kedua, mahasiswa dapat mengetahui variasi ukuran panjang dari kacang merah tersebut. Adapun alat dan bahan yang diperlukan. Yang pertama, 100 biji kacang merah. Yang kedua, penggaris atau jangka sorong. Bila tidak mempunyai jangka sorong, bisa menggunakan penggaris saja. Dengan cara kerja yang pertama, ambil 5 biji kacang merah yang tampak lebih pendek dan 5 biji kacang merah yang tampak lebih panjang. Yang kedua, ukurlah panjang ke-10 kacang tersebut dan catat kacang yang paling pendek dan yang paling panjang. Yang ketiga, tentukan range atau sebaran dari ukuran kacang panjang tersebut dengan jalan rumus range sama dengan B dikurangi A, di mana B dengan ukuran terpanjang dan A ukuran terpendek dari kacang tersebut. Yang keempat, tentukan kelompok dari 100 biji kacang merah dengan rumus K sama dengan 3,3 log N, di mana N banyaknya biji kacang merah. Yang kelima, tentukan interval atau I antara kelompok satu dengan kelompok lainnya dengan menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log 100. Dengan panjang kelas menggunakan rumus rentang atau jangkauan dibagi dengan interval. Yang selanjutnya, buatlah tabel distribusi frekuensi berdasarkan hasil perhitungan di atas. Dan selanjutnya, ukurlah semua 100 biji kacang merah dan catat hasilnya. Setelah membuat dari hasil data tersebut, buatlah histogram untuk melihat dengan jelas variabilitas kacang panjang merah tersebut. Nah, alat dan bahan yang kita perlukan yaitu penggaris karena tidak ada jangka sorong. Yang kedua, kacang merah ini. Setelah itu kacang merahnya diambil sebanyak 100 biji. Setelah itu, ambil 1 biji kacang merah, lalu ukur menggunakan mistar. Ukur panjangnya menggunakan mistar. Setelah diukur, lalu catat berapa panjang dari kacang tersebut. Setelah kacang tersebut telah diketahui panjangnya, catatlah hasil dari pengukuran kacang-kacang tersebut. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran kacang merah tersebut. Nah, setelah kita mengukur dari kacang merah ini, kita membuat tabel distribusi frekuensi. Tetapi sebelum itu, kita harus menghitung terlebih dahulu jangkauan, interval, dan panjang kelas. Nah, setelah itu kita yang pertama mencari jangkauan. Nah, jangkauan ini diambil dari data terbesar dan data terkecil. Data terbesar dari pengukuran hari ini itu adalah 15 dan yang paling terkecil adalah 8. Nah, cara mencari jangkauan ini dari data terbesarnya 15 dikurangi data terkecilnya 8, jadinya 7. Selanjutnya kita mencari interval atau banyaknya kelas. Nah, rumus dari interval dan banyaknya kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log 100 sama dengan 1 ditambah 3,3 log 10 pangkat 2 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3,3 dikali 1
sama dengan 7,6. Nah, ini dibulatkan menjadi 8. Selanjutnya, untuk mencari panjang kelas. Untuk mencari panjang kelas, kita dapat menggunakan rumus dari rentang atau jangkauan dibagi dengan interval. Nah, di sini kan rentangnya atau jangkauannya memiliki hasil 7 dibagi dengan intervalnya 8. Jadi hasilnya 0,87 dibulatkan menjadi 1. Nah, karena tadi banyaknya kelas ada 8, jadi di sini hanya ada 8 kelas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah itu untuk menentukan kelompok, tadi kita untuk menentukan data kelompok dari ini kita dapat mengambilnya dari panjang kelas, yaitu hasil dari panjang kelas kita sebelumnya tadi kan 1. Jadi kita menentukan setiap interval itu hanya terdapat 1 nomor kelompok. Jadi di sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, selanjutnya kita menentukan frekuensi. Di mana kita mendapatkan data frekuensi? Nah, data frekuensi ini kita mengambilnya dari data banyaknya hasil perhitungan panjang kacang merah tersebut. Nah, untuk menentukan frekuensinya, kita dapat mengambil data dari hasil pengukuran panjang kacang merah dengan banyaknya panjang kacang merah yang sama. Dan ini adalah hasilnya. Setelah itu menentukan batas bawah. Untuk menentukan batas bawah itu 8 dari data kelompok dikurangi 0,5. Jadi 8 dikurangi 0,5 jadinya 7,5. 9 jadi 8,5, 10 jadi 9,5, dan yang terakhir adalah 14,5. Nah, untuk menentukan batas atas itu dari data kelompok ini ditambah 0,5. Jadinya 8,5, 9,5, 10,5, 11,5, 12,5, 13,5, 14,5, dan 15,5. Setelah data terkumpul, kita membuat histogramnya. Nah, selanjutnya kita membuat tabel histogram. Nah, untuk garis vertikalnya itu untuk frekuensi, sedangkan untuk yang horizontal itu untuk data kelompok. Seperti ini tabelnya. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.